Oke, teman-teman semua dan sahabat-sahabat asal umum, selamat bertemu kembali ya. Kali ini asal omong ingin omong-omong. Ya, kita ingin omong-omong biasalah ya tentang kontestasi yang baru-baru kita lewati bersama. Nah, kali ini kita ingin omong tentang Demokrat ingatkan Prabowo, jasa SBY dan Demokrat. Nah, ini udah agak ramai nih ya. Orang sudah mulai berhitung soal jasa dalam kemenangan Prabowo Gibran ya. Oke teman-teman, disimak saja ya. Seperti biasa, kalau teman-teman asal omong pengen membaca ulasan ini, teman-teman bisa membacanya di Sipak Pojok ya, di Sipak Pojok, pojokbebas.com ya teman. Oke, saya akan memulai omong-omong ini. Sekali lagi semoga berkenan ya kepada teman-teman asal omong di mana saja berada. Pemilu telah usai. KPU pun sudah mengumumkan hasilnya. Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Jadi, kalau tidak ada hukum yang membatalkannya, maka Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029 adalah Prabowo sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presidennya. Menyertai pengumuman kemenangan itu, partai koalisi pendukung Prabowo Gibran mulai mengungkit dan mengklaim jasa. Mereka menyampaikan bahwa kemenangan Prabowo Gibran tidak bisa terlepas dari jasa partai dan tokoh sentral dari partai mereka. Salah satu partai politik, ya sekali lagi, salah satu partai politik koalisi yang mengklaim jasanya terhadap kemenangan Prabowo Gibran adalah Partai Demokrat. Klaim ini dapat kita simak dari pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Pidato ini disampaikan oleh AHY beberapa hari setelah KPU mengumumkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu. Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa Prabowo Gibran memperoleh kemenangan besar di Jawa Timur. Satu kemenangan yang tidak pernah diperoleh Prabowo pada saat kontestasi Pilpres sebelumnya. Namun kali ini Prabowo mendapat kemenangan yang sangat besar, yakni mencapai 66%. Menurut AHY, kemenangan ini tidak bisa terlepas dari jasa Partai Demokrat dan jasa SBY. Partai Demokrat dan SBY terlibat dalam koalisi Prabowo. Elektabilitas Prabowo di Jawa Timur hanya mencapai 42%. Namun, setelah Partai Demokrat dan SBY aktif berkampanye untuk Prabowo, elektabilitas Prabowo langsung mencapai 66%.
Secara khusus, AHY menyoroti jasa SBY terhadap kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa SBY tidak kenal lelah, turun gunung pagi, siang, malam, dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya. Jalan darat, naik bus, menginap di 85 kabupaten kota dalam waktu 2 bulan. Menurut AHY, apa yang dilakukan oleh SBY itu luar biasa. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, apalagi tokoh sebesar beliau dengan usia yang tidak muda lagi. Namun AHY menegaskan bahwa SBY menunjukkan komitmen dan dedikasi Partai Demokrat demi kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Selain itu, AHY mengatakan bahwa Demokrat benar-benar menunjukkan kerja kerasnya, sehingga kemenangan Bapak Prabowo di Jawa Timur mencapai angka 66%. Ini adalah sebuah sejarah sebelumnya. Beliau belum pernah menang di Jawa Timur. Namun kali ini menang dan menangnya besar. Pertanyaan kita adalah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh AHY kepada Prabowo Subianto? Ada 2 pesan yang dapat kita petik dari pidato tersebut. Yang pertama, AHY ingin menggeser perhatian Prabowo dan juga masyarakat Indonesia dari peran sentral Joko Widodo bagi kemenangan Prabowo Gibran. Kita semua tahu bahwa perbincangan publik tentang peran Jokowi terhadap kemenangan Prabowo Gibran menguasai ruang-ruang publik kita, baik secara tatap muka maupun secara virtual, baik melalui media konvensional maupun media online, baik dalam diskusi live di TV maupun dalam percakapan-percakapan liar di media sosial maupun di warung-warung kopi. Joko Widodo menjadi sentral dalam percakapan-percakapan itu. Dalam percakapan itu, Joko Widodo digambarkan sebagai figur sentral. Sekali lagi, Joko Widodo sebagai figur sentral atas kemenangan Prabowo Gibran. Tanpa Joko Widodo, Prabowo Gibran sulit mencapai posisinya sekarang ini. Dalam pidato itu, AHY nampak ingin menggeser perhatian itu. AHY ingin menunjukkan bahwa kemenangan Prabowo Gibran tidak bisa terlepas dari peran besar SBY dan Partai Demokrat. Jawa Timur adalah wilayah yang sulit untuk dimenangkan oleh Prabowo. Sebelum Pilpres, elektabilitasnya hanya mencapai 42%. Namun berkat kerja keras Partai Demokrat dan SBY, Prabowo mencapai kemenangan 66% di Jawa Timur. Kemenangan 66% di Jawa Timur sangat berarti dan sangat menentukan kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres, sebab Jawa Timur termasuk wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Artinya, kemenangan di Jawa Timur adalah potret bagi kemenangan nasional. Dalam konteks itu, AHY mengingatkan Prabowo Subianto bahwa kemenangan di Jawa Timur merupakan salah satu kontribusi besar Partai Demokrat dan SBY. Joko Widodo
dalam konteks ini tidak berkontribusi terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Yang kedua, AHY ingin mengingatkan Prabowo bahwa SBY perlu didengar saran-sarannya untuk postur pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun mendatang. Jangan hanya berkonsultasi dan mendengar Joko Widodo saja. SBY juga perlu didengar saran-sarannya. Selain itu, jatah Partai Demokrat untuk menteri juga perlu diperhatikan secara proporsional. Kami sudah berjuang keras untuk kemenangan Prabowo, maka kami juga berhak untuk diperhatikan secara prioritas. Ya, dalam hal ini sih sah-sah saja ya, wajar-wajar saja. Namanya dunia politik. Kemenangan Prabowo Gibran tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan Joko Widodo terhadap pasangan tersebut. Tidak ada jaminan dukungan Joko Widodo dapat memenangkan Prabowo Gibran. Ya, sekali lagi tidak ada jaminan ya untuk kemenangan Prabowo Gibran ya secara signifikan. Kemenangan satu putaran dinilai banyak pengamat tidak mungkin terjadi. Tapi buktinya terjadi ya, satu putaran dengan suara yang sangat luar biasa, 58%. Kemenangan Prabowo juga ditentukan oleh peran dan dukungan Partai Demokrat dan SBY. Tanpa peran Partai Demokrat dan SBY sangat sulit membenangkan, sangat sulit membayangkan kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur mencapai angka yang sangat signifikan. Kalau Prabowo tidak menang di Jawa Timur, maka sangatlah sulit untuk membayangkan posisi Prabowo Gibran saat ini yang mencapai kemenangan satu putaran. Ya sah-sah saja sih. Ya, nggak ada masalah. Kan kita namanya juga mengklaim sah-sah saja. Oke? Nah, dengan demikian, sentral kemenangan Prabowo Gibran tidak semata-mata karena Joko Widodo. Kemenangan keduanya juga ditentukan oleh dukungan Partai Demokrat dan SBY. Kira-kira inilah, ya sekali lagi, kira-kira inilah yang ingin diingatkan oleh AHY kepada Prabowo. Jangan lupa jasa Partai Demokrat dan SBY. Oke teman-teman, jadi saya senang mengulangi hal-hal yang menarik ya, terutama di bait-bait terakhir ini ya. Saya ingin mengulanginya sekali lagi. Ya. Dengan demikian, sentral kemenangan Prabowo Gibran tidak semata-mata karena Joko Widodo. Kemenangan keduanya juga ditentukan oleh dukungan Partai Demokrat dan SBY. Ya, sampai sini kira-kira teman-teman bisa paham ya. Nah, kira-kira hal inilah ya, ini kira-kira ya. Kira-kira hal inilah yang ingin diingatkan oleh AHY kepada Prabowo, bahwa jangan lupa jasa Partai Demokrat dan SBY. Semuanya itu ada ujungnya, yaitu ujung-ujungnya pembagian kursi kabinet harus proporsional lah ya. Kalau Golkar minta 5, ya paling tidak ya Demokrat mungkin minta 4 lah gitu kan, karena tidak mungkin dia harus minta 5 juga kan. Nah tapi ya tidak ada yang tidak mungkin, tergantung bagaimana
kita mendekati kira-kira seperti itu ya, atau bagaimana kita melobinya. Ya jangankan 5 ya, kalau lobinya bagus ya 6 juga boleh lah ya. Oke, jadi teman-teman, itulah omong-omong kita pada kesempatan ini ya. Semoga omong-omong ini berkenan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa.